Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, iaitu Adventures of the Wishing Chair oleh Enid Blyton. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-19 dari 26 sesi keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Terjemahan ke bahasa Indonesia dari versi asal Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited 1937. First published by George Newnes Limited London 1937. Copyright illustrations by Deans International Publishing 1984. Alih bahasa oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia Jakarta 1986. Petualangan pertama, toko barang antik yang aneh. Petualangan kedua, istana raksasa. Petualangan ketiga, orang-orang kerdil yang jahil. Petualangan keempat, Ho-Ho si tukang sihir. Petualangan kelima, Chinky hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi menghilang. Petualangan ke-8, si kumis hilang. Petualangan ke-9, Kiri-kiri si nenek sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Petualangan ke-15, Nenek Snipit. Petualangan ke-16, Thomas yang konyol. Petualangan ke-17, Jin Angin. Petualangan ke-18, Pak Twisty. Dan yuk kita teruskan lagi dengan petualangan ke-19, Dua Anak Nakal. Petualangan ke-19, Dua Anak Nakal. Molly dan Peter merasa sedih. Ibu meletakkan kursi mereka di kamar belajar. Kalau tiba-tiba sayapnya tumbuh, ayah dan ibu akan tahu. Rahasia mereka akan terbongkar. Apa yang dapat dilakukan? Chinky kehilangan akal. Dia tak tahu bagaimana membawa kursi itu dari rumah ke gudang bermain. Jika dibawa begitu saja, ibu pasti tahu dan ibu akan marah lalu mengambil kembali kursi itu. Peter dan Molly berfikir keras. Akhirnya Molly mendapat akal. Mereka berlari-lari ke gudang bermain untuk memberitahu Chinky. Aku ada akal, kata Molly. Memang ini agak nakal, tapi ya, tak ada cara lain, bukan? Terangkan, kata Peter. Begini, Molly menerangkan. Kita kotori kursi dengan tinta. Kakinya kita gores-gores. Kalau ibu tahu kursinya rosak dan kotor, pasti disuruhnya kita membawa kembali ke gudang. Akal yang bagus, puji Peter dan Chinky. Tapi pasti kita akan dihukum, kata Peter. Ibu tak suka apa-apa yang berantakan. Itulah makanya kita disuruhnya bermain di gudang, di pojok kebun. Kita bebas bermain di gudang dan rumah tidak berantakan. Bagaimana juga, aku mau dihukum asal kursi kita kembali, kata Molly. Aku sudah ingin bertualang, ingin mengembara lagi.
Baiklah kalau begitu, kata Peter. Aku juga mau. Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kita tumpahkan tinta ke bantalannya, kata Molly. Ayolah, kata Peter. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Chinky dan berlari ke rumah. Masuk ke kamar belajar, kursi ajaib tegak berdiri di sudutnya. Ibu telah mengganti bantalannya. Molly mengambil bantalan itu. Dia tak berani merosak bantalan kepunyaan ibu. Peter mengambil sebotol tinta dan ditumpahkannya ke atas bantalan kursi. Lalu mereka pergi mendapatkan ibu. Ibu sangat marah. Kalian sangat ceroboh. Ibu memarahi. Kalian tak boleh minum teh dan makan kuih sore ini. Aku kecewa dengan kalian. Untung tidak kena bantalan yang baru. Molly dan Peter diam saja. Mereka merasa sedih juga. Tak boleh minum teh sore dan makan kuih. Tapi mereka masih berharap mungkin kursi akan kembali pada mereka. Jadinya, ya, tak begitu sedih. Keesokan harinya, Peter menendang-nendang kursi itu sampai baruk-baruk dan catnya menggelupas. Ibu mendengar bunyi gaduh di kamar belajar dan menjenguk ke sana. Peter, teriaknya, kenapa kau tidak bermain di kebun saja? Jangan tendang-tendang kursi itu, anak nakal. Ibu melihat cat kursi menggelupas. Ibu sangat marah. Kau nakal sekali, Peter, kata ibu. Kemarin kalian tumpahkan tinta sebotol di sini. Sekarang kau rasakan begini. Pergi ke kamarmu dan jangan keluar sebelum kuizinkan. Kasihan Peter. Dia masuk ke kamarnya. Tak enak memang menyia-nyiakan barang yang kita sayangi. Tapi tak ada cara lain agar kursi itu kembali ke gudang bermain. Bagaimana jika ibu sedang duduk di sana, lalu tiba-tiba sayapnya tumbuh? Ibu pasti akan ketakutan. Molly kasihan kepada Peter. Dia menyelinap ke kamar Peter dan memberinya sebuah kembang gula coklat. Saya akan menggunting bantalannya, bisiknya. Dengan begitu, aku juga akan dihukum. Tapi pasti nanti ibu akan menganggap kursi itu tak pantas lagi diletakkan di kamar belajar. Molly masuk ke kamar belajar sambil membawa keranjang jahitannya. Dikeluarkannya gunting. Dia menggunting baju boneka. Dan kemudian, dia mulai menggunting bantalan kursi. Ibu masuk. Betapa terkejutnya ibu melihat lubang menganga di bantalan kursi. Molly, kau gunting ya bantalan itu? Ya, Bu, jawab Molly. Kau sama nakalnya dengan Peter, kata ibu marah. Masuk ke kamarmu. Kursi ini tak pantas lagi ditaruh di sini. Kena tinta, sobek-sobek, cat menggelupas. Akan kusuruh membawanya ke gudang. Ibu malu, kalian sangat nakal. Tak enak melihat ibu marah-marah begitu. Molly sampai menangis. Tapi dia gembira juga, rencananya berhasil. Seharian mereka dikurung di kamar. Tapi keesokan harinya, dengan gembira mereka menggotong kursi itu ke gudang di pojok kebun. Kita berhasil, Chinky, hore, teriak mereka. Tapi kami memang dihukum. Ibu sangat marah. Kita harus baik-baik kepada ibu sekarang. Sebab kita tak bermaksud membuatnya marah. Kita hanya ingin mendapatkan kursi kita. Hebat kalian, kata Chinky sambil tersenyum memandang kursi-kursi ajaib. Ya ampun, kalian benar-benar merosaknya, Molly. Molly, ambil benang dan jarum. Kau jahit bantalan ini. Peter dan aku akan mengecatnya lagi. Sepanjang pagi, anak-anak memperbaiki kursi itu. Waktu makan siang, si kursi ajaib selesai diperbaiki. Anak-anak bertepuk tangan dan bersorak gembira. Kursi ajaibku sayang, bisik Molly. Kami cinta padamu. Hampir saja Pak Twisty berhasil membawamu pergi. Ibu juga. Tapi sekarang kau aman di sini, bersama kami lagi. Aku sudah ingin terbang bertualang, kata Peter. Mudah-mudahan sayapnya segera tumbuh.
pasti tak lama lagi sorak cinki. Dia pasti juga sudah rindu terbang. Sehingga berjumpa lagi dalam petualangan berikutnya, iaitu petualangan ke-20, Bertengkar Hebat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.